Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan membaca kitab Shahih Fikih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid Salim hafidhahullahu ta'ala tentang bab al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ya, terakhir kita sampai pada hukmu al-udhiyah, hukum dari menyembelih. Ada dua pendapat. Ya, di antara ulama ada yang mewajibkan bagi yang mampu. Dan kemarin sudah kita baca dua dalilnya. Ya, sekarang kita masuk dalil yang ketiga. Bagi yang mewajibkan menyembelih, ya bagi yang mampu. Kita lanjutkan. Bismillah. Qala musannif hafizahullahu ta'ala as-salisu. Dalil yang ketiga adalah hadisul Barra'i. Hadisnya sahabat al-Barra radhiyallahu anhu. Anna Aba Burdata, bahwasannya Abu Burdah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzabahtu, aku telah menyembelih, qabla, sebelum an usolliya, aku melaksanakan salat, yakni salat Idul Adha. Wa indi, dan aku mempunyai zada'atun, seekor jadaah. Ia adalah domba yang berumur 6 bulan. Khairun, yang lebih baik, min musinnatin, dari seekor musinnah. Musinnah adalah domba yang berumur setahun. Ini mendapat jumhur. Adapun Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, musinnah pada kambing adalah sama dengan sapi, yakni genap berusia 2 tahun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alha, maka jadikanlah dia, yakni zadaah ini, makanaha, sebagai pengganti dari hewan yang disembelih sebelum sholat. Walan tujazia, dan jadaah ini tidak sah atau tidak boleh an ahadin, bagi seorang pun, ba'daka, setelahmu. Ya, hadis ini 65 diriwayatkan oleh akhrajahu Al-Bukhari, Imam Bukhari. Taib. Di sini dalil yang mewajibkan bahwasanya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengganti hewan sembelihannya, dan tidaklah perintah mengganti itu kecuali menunjukkan ibadah itu wajib. Karena diperintah untuk mengganti. Kalau enggak wajib maka tidak diperintah untuk mengganti. Wa ajaba al-Khattabi, dan al-Imam al-Khattabi asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjawab anil istidlali, dari pendalilan, bihi, dengan hadis ini, alal wujubi, atas kewajibannya, yakni kewajiban menyembelih hewan kurban. Imam Al-Khattabi menjawab, ya, orang yang menggunakan hadis ini sebagai dalil atas wajibnya menyembelih korban bagi yang mampu. Faqala, maka berkata rahimahullah al-Imam Khattabi Asy-Syafi'i, wahada, dan hadis ini, la yadullu, tidak menunjukkan, ala, atas, ma qalahu, apa yang dikatakannya. Dikatakan oleh ulama yang mewajibkan menyembelih dengan hadis ini. Kenapa? Li'anna ahkamal usuli, karena hukum-hukum usul itu mura'atun, ya, memperhatikan, fi, pada abdaliha, pengganti-penggantinya. Fardon kanat, apakah ibadah itu hukumnya wajib, au naflan, atau sunnah. Ya, sama. Ya, mengganti ini bisa bagi ibadah wajib ataupun sunnah. Ya, contohnya kemarin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk mengulang sholat duha yang dia kerjakan sebelum matahari terbit. Diperintah untuk diganti atau diulangi lagi setelah matahari terbit. Nah, dan
sholat duha adalah ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah pun ada perintahnya untuk mengganti, tidak hanya yang wajib. Innama hanyalah huwa, ya, perintah ini ala nadbi, ya, atas sunnah atau anjuran, bukan wajib. Kama sebagaimana kanal aslu, hukum asal yang menyembelih ala nadbi, ya, di atas an-nadbi, anjuran atau sunnah. Ya, ini dia. Ya, apabila hukum asalnya itu sunnah, maka menggantinya pun hukumnya sunnah. Kalau asal hukumnya wajib, maka menggantinya wajib. Artinya apa? Apabila orang itu menyembelih sebelum sholat id, kemudian dia tidak menggantinya, dia tidak menyembelih lagi setelah sholat id, maka tidak memodorotkan, tidak berdosa dia. Kenapa? Karena hukum menyembelih adalah sunnah. Dan anjuran untuk mengganti di sini juga adalah sunnah. Kalau nggak mengganti juga tidak apa-apa. Wa ma'annahu, dan maknanya adalah annaha, bahwasanya jadah itu tujzi'u, mencukupi, anka, sah bagimu. In apabila aratta, engkau menginginkan al-udhiyata, penyembelihan, wa nawaita, dan kau niatkan al-ajra, untuk mendapatkan pahala, fiha, pada penyembelihan tersebut. Intaha, selesai kalam al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Tulisan ini ada pada kitab Al-Mu'allimu, Mu'allim, juz tsani, juz yang kedua, as-safhatu, halaman at-tasi'ah wa tis'una ba'da mi'atin, halaman 199. Aba i'rabnya ismu anna mansubun bil alifi li'annahu asmaul khamsah. Burdata mudhafun ilaihi majrurun bil fathati li'annahu mamnu'un minas sorfi. Ya harfu nida'in mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Rasula munada mansubun bil fathi li'annahu mudhafun. Lafdul jalala Allahi mudhafun ilaihi majrurun bil kasri. Dabahtu, dabah fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Wa dhamiru tu mabniyun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun qabla darfu zamanin mansubun bil fathi. An harfu nasbin wa masdarin mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Usolliya fi'lun mudhari'un mansubun bil fathi. Wa masdarun muawwalun min an wa fi'liha fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'ili jawabun nida la mahala laha minal i'rab. Kita lanjutkan, ya. Sekarang dalil yang keempat, ar-rabi'u, ya, dalil yang digunakan hujah bagi ulama yang mewajibkan menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Yani haditsul Barra'i ibni Ajibin radhiyallahu anhu. Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol arba'atun, ada 4, la yajzina, yang tidak sah, fi al-adhahi, fil adhahi, untuk berkurban. Ada 4 hal yang tidak sah untuk kurban. Al-awra'u, yang buta sebelah, al-bayyinu, yang jelas, awaruha, kebutaannya. Ya, awar itu buta sebelah. Kalau buta dua-duanya, a'ma. Al-hadithu, hadis sayati, hadis ini akan datang penjelasannya. Qalu, mereka mengatakan, ya, bagi yang mewajibkan. Faqauluhu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzina, tidak sah. Itu adalah dalilun, sebagai dalil. Dalil adalah apa? Khobar, ya, dari qauluh. Ala wujubiha, sebagai dalil atas wajibnya berkorban. Kenapa? Li'anna tatawwu'ah, karena ibadah tatawwu', ibadah sunnah itu, la yuqalu fihi, tidak dikatakan padanya, la tujzi'u, tidak sah atau tidak mencukupi. Enggak bisa. Kalau sunnah enggak ada kata-kata la tujzi'u atau la yajzina, tidak mencukupi.
Qalu mereka mengatakan wassalamatu dan selamat minal uyubi dari cacat-cacat itu innama hanyalah turo'a dijaga firriqo bil wajibati pada ibadah-ibadah yang wajib. Wa amma adapun at-tatawwu ibadah tatawwu sunnah itu fajaizun maka boleh. Apa yang boleh? Ayyataqarraba mendekatkan diri ilallah kepada Allah fihi padanya bil a'wari dengan yang a'war wa ghairihi atau yang selainnya. Nah ini syahidnya ada kata-kata la tujzi'u. Nah, ini menandakan wajib dia. Karena kalau sunnah agak longgar, dibolehkan. Ya. Taib. An harfun nasbin wa masdarin. Ya, mabni ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Yataqarraba fi'lun mudhari'un mansubun bil fathi wa masdarun muawwalun min an wa fi'liha fi mahali raf'in fa'ilun lismil fa'il ya'malu amalal fi'il sebagai fa'il dari isim fa'il zaizun yang dia beramal dengan amalnya fi'il merofakkan fa'ilnya. Taib. Wa ujiba dan dijawab bi annad dohaya bahwasanya ad-dohaya ya ibadah kurban itu adalah penyembelihan itu adalah kurbanun adalah kurban sannahu yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarrabu bihi ilallahi azza wa jalla untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasabama sesuai dengan warodabi yang datang dengannya asyar'u syariat. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Wahwa dan dia itu kurban itu adalah hukmun, sebuah hukum warodabi yang datang dengannya tauqi itu waktu-waktunya. Sebuah hukum yang telah ditentukan apa? Waktu-waktunya. Ya, fala yata'adda dan tidak boleh untuk menyelisihi ya bihi dengannya apa sunnatahu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa li'annahu bahwasanya muhalun satu yang mustahil ayataqarraba ilaihi mendekatkan diri kepada Allah bima dengan apa-apa yang qad naha telah dilarang anhu darinya ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan tentang apa? Syarat sahnya hewan kurban ya. Berkaitan dengan diterima atau tidak diterimanya kurban tersebut, bukan menunjukkan wajib atau sunnahnya. Walaupun dia itu ibadah sunnah, kalau syaratnya tidak memenuhi sunnah Nabi maka tidak diterima ibadahnya. Ya, syaratnya harus bebas dari 4 cacat ini. Ini di sini menentukan apa? Syarat sahnya hewan kurban. Berbicara, bukan untuk apa? Menentukan apakah ibadah ini wajib atau sunnah. Kita lanjutkan. Ya, ta'adda dari kata ta'adda, ya ta'adda, ta'addiyan, muta'addin, muta'addan, ta'adda, la tata'adda, muta'addan. Fala yata'adda fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin li'annahu mu'talul akhir bil alif. Kita lanjutkan. Al-khamisu, ini dalil yang kelima. Dalil yang kelima, dalil yang terakhir ya. Yang mewajibkan kurban bagi yang mampu adalah haditsu Abi Hurairah. Hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah sebelum Islam Abdus Syams. Kemudian masuk Islam berubah nama oleh Rasulullah diganti dengan Abdurrahman ibn Sakhr. Diberi kunyah Abu Hurairah ya. Radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man barang siapa yang kana adalah lahu baginya sa'atun kelonggaran. Barang siapa yang dia itu longgar ya di dalam harta. Walam yudohi, sedangkan dia tidak menyembelih, fala maka janganlah yakrobanna dia mendekati musallana tempat sholat kami. Nah ini ya. Wasawa nomor 2 kita footnote-nya. Hadis ini dhaifun ya kata musannif. Hadis ini adalah dhaif. Ya, ini sesuai dengan takhrij dari Syekh Syalbani rahimahullah. Akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmadu wal Hakimu wa Daruqutni wal Baihaqi ya. Wassawabu yang benar waqfuhu. Hadis ini adalah mauquf. Mauquf pada sahabat Abu Hurairah. Baik. Wassawabu waqfuhu dan yang benar adalah waqfuhu memauqufkannya atas Abu Hurairah. Kama rajjahu sebagaimana dirojihkan oleh al-a'immatu para a'immah. Kita lihat footnote nomor 3. Sahihun. Yang nomor 3 Kad-Daruqutni fil ilali, seperti Imam Daruqutni dalam kitabnya Al-Ilal. Yang sahih adalah mauquf. Wa Ibnu Abdul Bar wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi ya. Di antaranya perkataan Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya hadis ini kalau mauquf dia sahih. Tapi kalau lafadznya anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam maka dia dhaif. Kalau marfu dia dhaif ya. Adapun larangan di sini terbagi dua juga. Sebagian ulama berpendapat larangannya adalah min babi tanzih dari segi makruh ya. Ada yang dari segi haram. Intinya di sini kalau marfu adalah dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Man i'rabnya adalah ismu sartin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Kana fi'lun madin mabniun ala fathi fi mahali jazmin fi'lu sartin. Lahu jar wa majrur ya fi mahali nasbin khobar muqaddam. Khobar kana muqaddam. Sa'atun ismu kana marfu'un bi dhammah li'annahu mufrad. Wawu haliyah mabni ala fathi la mahala lahu minal i'rab wa lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab yudahi fi'lun mudhari'un majzumun bi hatfi harfil illah li'annahu mu'talul akhir bil ya. Fala fa rabitatun li jawabi syarti mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rab la harfu nahyin wa jazmin mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Yakrobanna fi'lun mudhari'un mabniyun alal fathi li'annahu ittasalat bihi nun taukid mubasyaratan fi mahali jazmin. Musallana musalla maf'ulun bih mansubun bil fathatil muqaddarati li'annahu ismun maksur. Wa dhamiruna mudhafun ilaihi fi mahali jarrin. Wa jumlatani minasyarti wa jawabihi fi mahali raf'in khabarun li mubtada man. Dua jumlah dari jumlah syarat kana lau sa'atun wa jawabihi fala yakrobanna musallana itu adalah fi mahali raf'in khobar dari apa? Mubtada man. Demikian ya, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.